kepada Allah atas nikmat rahmat karunia-Nya sehingga kita masih dapat melakukan kewajiban kita pada pagi hari ini, yaitu menjalankan ibadah subuh secara berjamaah. Kemudian berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mengangkat atau membicarakan yang namanya ada satu penyakit. Penyakit ini lebih keras daripada kanker, lebih berbahaya daripada virus. Dia tidak tampak, tidak kelihatan, tidak tampak di permukaan, tetapi dia membusuk di dalam dada. Dia tidak tersentuh lagi dengan nasihat-nasihat agama. Dia tidak tersentuh lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak tersentuh lagi dengan tangisan-tangisan orang miskin. Dia tidak peduli dengan dosa. Dia tidak takut dengan neraka, dan dia tidak merindukan surga. Penyakit ini dinamakan dengan qaswah qalbi, kerasnya hati. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kerasnya hati ini merupakan salah satu tanda bahwa sudah dekatnya azab. Tanda bahwa azab itu sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, keras seperti batu, keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, kata Allah. Dan padahal dari batu-batu itu ada sungai-sungai yang memancar dari antaranya. Ada juga batu itu yang pecah, terbelah dan memancarkan mata air. Dan ada juga batu itu jatuh meluncur ke bawah karena takut kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kerasnya batu, kerasnya hati ini, dia sudah tidak masuk lagi nasihat-nasihat agama. Apa yang disampaikan di khutbah Jumat, apa yang disampaikan di majelis-majelis, di ceramah, di tausiah dan lain sebagainya, dia tidak masuk lagi. Hatinya orang yang keras ini, kerasnya hati ini. Bahkan dia berkata di dalam hatinya, untuk apa lagi ceramah? Untuk apa lagi selalu ada kuntum seperti ini? Kita sudah tahu. Memang betul jamaah. Rata-rata orang sudah tahu ilmu-ilmu umum dalam agama. Dia tahu bahwa meninggalkan sholat itu berdosa, tapi dia masih tinggalkan. Dia tahu meninggalkan puasa itu dosa, tapi masih dia tinggalkan. Dia tahu memakan harta yang haram itu adalah dosa, dia masih kerjakan. Mengambil hak orang lain, dia tahu dosa, tapi itu masih dia lakukan. Dia berpikir yang penting orang lain tidak marah, yang penting tidak melanggar hukum pemerintah, yang penting dia bisa selamat dengan kesembunyian yang dia lakukan. Ini hati yang keras, dia tahu, tapi dia masih lakukan. Kerasnya hati ini jamaah tidak lagi menggugah hatinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ia anggap hanya suara angin lalu saja. Tidak ada terbesit di dalam hatinya, wah ini adalah suatu kalam Allah.
Bahkan terkadang dalam momen-momen tertentu, momen di saat dia bersedih, momen di saat dia lagi terpuruk pun dibacakan Al-Quran, hati itu udah nggak bisa lagi. Karena hati itu nggak ada ruang lagi, dia sudah membusuk di dalam, dia sudah keras. Jadi nasihat ayat-ayat Al-Quran tidak lagi ada ruang di dalam hatinya. Kemudian kerasnya hati ini jamaah, dia tidak peduli lagi tangisan-tangisan orang yang miskin. Dia tidak peduli, tidak mau tahu urusan orang lain. Ya, susahnya orang dia tidak mau tahu. Bahkan hatinya berkata kadang-kadang, ya itu kan urusannya. Ya, salahnya sendiri kenapa dia miskin. Ya, kenapa dia tidak belajar? Kenapa? Jadi hatinya itu sudah terlalu keras. Tidak mau tahu melihat anak yatim, tidak pernah mau mendekat pada anak yatim. Jamaah rahimakumullah. Apa yang menyebabkan hati itu keras? Nah, ini jamaah. Barangkali ada di antara kita yang masih melakukan penyebabnya. Pertama, penyebab hati itu keras, banyaknya maksiat, sedikit taubat. Terus melakukan maksiat dengan merasa tanpa bersalah, dengan merasa tidak berdosa. Ya, terus berjudi, salat masih, puasa masih, kadang-kadang salat rajin, berzina masih. Ya, puasa terus tapi kadang-kadang masih mabuk. Ya, inilah hati yang sudah keras. Banyak maksiat, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, jarang bertaubat kepada Allah. Kemudian penyebab hati itu keras, banyak tertawa, sedikit menangis. Ya, ada orang yang tertawa begitu terbahak-bahak, ya, sampai menjadi itu suatu kebiasaan, sampai dalam mentertawakan orang lain. Sedikit menangisnya, sedikit menyesali perbuatannya, sedikit menangisi kesalahannya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuksirid dahika fa innaka kasratat dahiki tumitul qalbah. Ya, janganlah engkau terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu akan membuat hatimu mati. Nah, bukan berarti tidak bisa tertawa. Rasulullah pun sering tertawa, tapi tidak terbahak-bahak, tidak sampai gerahan samping tidak nampak. Ya, Rasulullah banyak tersenyum. Kemudian penyebab daripada hati keras itu banyak berbicara, sedikit berzikir. Ya, karena jamaah kita kalau terlalu banyak berbicara pasti banyak salahnya. Di saat kita sering melakukan kesalahan itu membuat hati kita sakit. Maka daripada kita banyak berbicara, lebih baik banyak berzikir. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian penyebab yang keempat, yaitu banyak melihat dunia, sedikit membaca Al-Quran. Ya, nah ini udah memang pada umum kita lihat sekarang, ya, orang selalu hanya mengejar dunia, bangun pagi, pulang sore, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah ini tidak dia ada ruang waktu disiapkan untuk membaca Al-Quran. Yang dikejar hanya dunia. Padahal Al-Quran ini merupakan obat. Disampaikan dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu adalah obat, utamanya adalah obat hati. Artinya setiap penyakit yang di dalam hati itu bisa diobati dengan Al-Quran. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Nah, cara supaya hati kita lunak, supaya hati ini bisa kembali lembut.
Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi sampai mengeras. Ya, solusinya caranya yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi setiap hari itu jamaah paling tidak ada yang kita baca, walau surat-surat pendek yang sudah kita hafal. Walau kita tidak bisa langsung iktikaf setiap hari, ya, sambil kerja pun apa yang kita hafal usahakan kita ulang-ulang. Ya, itu sama juga membaca Al-Quran. Tapi kalau kita bisa siapkan hari kita, waktu kita langsung ketika membaca Al-Quran, apalagi masjid, Masya Allah itu luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran hatinya pasti lembut, ya, karena hatinya selalu terobati, ya, sedikit sakit langsung terobati dengan membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak zikir dan memperbanyak taubat. Dengan sering-sering mengingat Allah, pasti hati kita lembut. Tidak ada orang yang rajin zikir itu hatinya keras, ya, akan dilembutkan oleh Allah. Dan sebanyak-banyak bertobat dari kesalahan yang kita lakukan. Karena kita setiap hari pasti ada salah, pasti ada dosa. Begitu kita bertobat, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar hati kita lembut, perbanyak mendatangi majelis ilmu. Ya, ini selalu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majelis ilmu itu, ya, orang-orang di dalam majelis ilmu itu didoakan oleh malaikat, ya, dinaungi oleh malaikat. Di situ ada barokah, di situ ada hidayah, dan bahkan di dalam majelis ilmu itu ada rahmat Allah. Kemudian yang keempat, ya, supaya hati kita lunak, berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya, dengan memberi makan orang miskin, maka hati kita semakin peduli dengan orang. Keprihatinan kita kepada orang lain akan bertambah, sehingga hati kita pasti akan bertambah lembut. Ya, mengusap kepala anak yatim, ya, ini perlu kita lakukan. Di tengah-tengah lingkungan kita banyak anak-anak yatim, ya, tidak harus memberi bantuan besar. Dekati mereka, ya, ajak mereka ngobrol dengan kasih sayang karena Allah, insya Allah, ya, karena memberi, mengayomi, mengusap kepala anak yatim, kata Nabi, ya, posisinya nanti di akhirat itu, di surga itu, kata Nabi, seperti ini. Nabi tunjukkan dua jarinya berdempetan. Artinya apa? Artinya Nabi dengan orang yang mengasuh, yang mendidik, menyayangi anak yatim itu sama berdempetan, ya, posisinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, apabila jika engkau ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan anak miskin, orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim. Tapi ada pula jamaah nggak biasa dengan anak kecil, nggak suka dengan anak kecil, tiba-tiba akrab, ya, baik, diusap. Ternyata bukan karena Allah, karena mau dekat sama emaknya. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita meminta, memohon kepada Allah supaya hati kita ini selalu terjaga dari, supaya selalu tetap lembut, jangan sampai sakit dan jangan sampai mengeras. Demikian jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf.